itu adalah bulan kasih sayang. Maksudnya kasih sayang Allah kepada hambanya agar dengan Ramadan itu semua keburukan terbakar habis. Makanya disebut bulan suci Ramadan, bulan suci yang bisa membakar keburukan hamba. Nah, sifat Allah yang memberikan kesempatan untuk membakar keburukan itu kan kasih sayang. Jadi sama kayak orang tua, anaknya bandel terus dikasih uang jajan, itu kan kasih sayang. Gitu. Maka dari itu bentuk kasih sayang Allah itu menjadikan bulan Ramadan itu di antara bulan 12 bulan itu agar kita membangun performa penampilan, sehingga penampilan itu disukai oleh Allah bukan hanya pada lahiriahnya bagus, tapi batiniahnya juga gitu. Nah, di bulan Ramadan itu banyak sesuatu yang menjadi aneka ragam hidangan rahmat Allah. Jadi Allah itu menghidangkan semuanya beberapa hal itu sebagai hidangan kasih sayang. Tapi itu adalah amalia. Lah amalia mulai dari jiwa, kolbiyah, lisaniyah, fi'liyah, maliyah, masih takjil itu juga bibit-bibit kasih sayang Allah. Karena apa? Kalau kita ngasih kolak satu mangkok di hari yang lain, bukan di bulan Ramadan, itu pahalanya ya sedikit. Tapi di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena memang rahmat Allah. Gitu. Jadi rahmat Allah. Pokoknya istilah kebun mau banyak tanaman-tanaman rahmat Allah. Tinggal bagaimana kita memetiknya. Gitu. Karena untuk bisa mendapatkan rahmat Allah itu adalah membangun welas asih pada diri kita. Welas asih yang harus kita bangun sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu menumbuhkan welas asih kepada semua makhluk, sesama makhluk, maka Allah akan mengasihi kita. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya kita mendapat rahmat dari Allah itu di bulan Ramadan? Oh ya. Terima kasih. Ya, baik. Tinggal cara ini kalau bulan Ramadan itu kan gudang ya. Banyak macam-macam yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, sekarang kita mulai yang paling kecil. Ya. Kalau kita pertama secara hati jiwa, kalau kita pas Ramadan nyampe seperti saat ini kita sudah rasakan, maka gembiranya saja itu memancing rahmat Allah. Istilahnya kalau kata orang Betawi, gua demen nih, senang kalau saya jadi Ramadan. Jadi Ramadan kan berjalan sebagaimana mestinya, nggak bisa ditolak kan, karena berjalan sesuai dengan perjalanan waktu. Pas datang ada Allah ngasih tuh, waduh, ini hamba saya suka benar ini sama Ramadan kayak ini. Itu Allah sudah mulai mencurahkan rahmat. Nah, rahmat apa yang diberikan oleh Allah? Keridhaan Allah yang kita sebut pahala. Jadi gembira saja ketika datang itu sudah pahala. Nah, mulai masuk ke dalam Ramadan, niat, ya Allah, besok saya mulai puasa. Saya niat sebulan penuh saya puasa, mohon Allah ridhoi. Dan niat yang seperti ini itu juga memancing rahmat Allah. Nah, ini berhubungan dengan ibadah langsung antara hubungan kita dengan
Jadi tata niat saja itu sudah rahmat Allah akan sampai kepada kita. Terus yang paling kecil lingkungan rumah tangga kita. Nah, karena beribu-ribu yang kita harus bahas, harus kita gali dalam hikmah-hikmah Ramadan. Kita mulai yang paling cukupnya paling kecil, keluarga kita. Terus seorang suami bilang, istriku, anak-anakku, besok Ramadan ini kita harus gembira. Kehadiran Ramadan sama dengan kehadiran Allah. Kehadiran Allah adalah kehadiran kasih sayang. Yuk kita sambut Allah dengan kita respect kepada Ramadan. Belum puasa itu udah rahmat. Betul. Udah rahmat. Ketika mau puasa, sahur nikmati bahwa bukan sekedar memasukkan nasi dan lauk pauknya ke perut, tapi ini ya Allah sebutir nasi yang saya suap dan saya masukkan ke perut saya. Ini adalah mutiara rahmat Ramadan yang akan kau limpahkan kepada kita. Jadi kita sambut dengan keyakinan dan rayuan-rayuan begitu kepada Allah. Jadikan butiran-butiran nasi, jadikan tetesan-tetesan air dari rujak, timun suri, kolak, sendokan-sendokan itu, jadikan ini Allah bagian dari rahmat yang akan kau limpahkan kepada. Jadi gitu. Jadi kita harus ya kalau istilah ngerayunya jangan setengah-setengah kita sama Allah, karena Allah suka dirayu. Dan itu ungkapan dalam doa, karena Allah dalam Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbul mukhlisina fid du'a. Allah itu suka dengan orang yang serius dalam doa. Doanya mempeng. Sampai nggak ada sesuatu dijadikan sebagai media doa. Terus, ayo kita sahur, bangunin. Membangunkan anak, membangunkan istri, ponakan, atau siapa yang paling dekat, ini bentuk kasih sayang kita kepada keluarga. Dan siapa yang mencurahkan kasih sayang kepada keluarga, maka Allah akan curahi kasih sayang yang sangat besar. Jadi timbangi, bangun. Makanya misalkan kalau bangunin ya nggak usah kebetulan. Wah, bangun, mau puasa juga ya. Harus dengan ungkapan kasih sayang. Gitu. Itu mulai dari yang kecil. Terus sampai menjelang buka, terus banyak kita baca berdoa, ya Allah terimalah puasa saya. Jadi itu dulu kita mulai dari yang kecil. Suasanakan diri kita dan keluarga kita adalah orang yang kata Rasulullah, man fariha bi qudumi Ramadan ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang merasa gembira dari rasa kerinduannya kehadiran Ramadan, itu adalah orang-orang yang akan dijaminkan oleh Allah akan diamputkan dosa-dosanya. Dan rahmat Allah itu bisa menghapus dosa kita. Dan rahmat Allah itu bagaimana dosa kita jadi dibilang gak ada, dicatatkan mah ada, tapi dianggap belum. Nah, ini awal kita merengkuh rahmat Allah harus dengan menumbuhkan kasih sayang kita dari mulai rumah tangga kita ya. Nggak usah dulu keluar kemana-mana. Keluarga kita suasanakan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nggak usah besar-besar. Suasanakan aja rumah tangga yang damai, terus hindarkan marah-marah, terus ini itu jangan. Insya Allah rahmat Allah akan terlimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan puasa kita yang awal ini akan menjadi wasilah perantara turunnya rahmat Allah yang pertama kepada kita, sehingga dosa-dosa kita diampunkan, kesalahan kita dimaafkan, dan semua amal kita diterimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqabbal minna siyamana wa kulla ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam